Bismillah, hadirin rahimahullah. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, hadirin rahimahullah, kita akan melanjutkan pembahasan seperti yang sudah kita sepakati bahwa hari Sabtu kita membahas tentang Al-Arabiyah baina yadaik. Al-Arabiyah baina yadaik. Yang sudah dikirimkan filenya di grup. Dan di hari Ahad, yaitu hari ini, kita akan membahas Durusul Lughah. Insya Allah dua kitab ini saling melengkapi satu sama lain. Dan berharap besar nanti tentu semua ketika selain hari Sabtu dan Ahad, dipersilakan untuk merefresh ingatannya, merefresh bahasannya, itu bisa menambah kosakata yang diberikan di dalam daurah kita. Baik, hadirin jazakumullahu khairan katsiran yang sudah masuk lebih awal, masih 5 menit ke depan, insya Allah menuju pukul 6, sesuai dengan kesepakatan kita akan memulai di pukul 6.00, insya Allah. Dan hadirin sebagai juga sebuah keutamaan bahwa pembelajaran Al-Quran itu dimulai dengan pembelajaran bahasa Arab. Dan juga sebaliknya, pembelajaran bahasa Arab itu lebih utama ketika yang bersangkutan sudah bisa membaca Al-Quran. Pembacaan Al-Quran dan juga pembelajaran bahasa Arab, dua hal yang seharusnya saling menguatkan. Jadi Al-Quran kita menguatkan bahasa Arab kita, dan bahasa Arab kita menguatkan pemahaman Al-Quran kita. Dan demikianlah pula hadirin rahimahullah, bagaimana yang kita dapatkan dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa yang namanya bahasa Arab ini adalah min dinikum, adalah bagian dari agamamu. Itu yang disampaikan oleh sahabat. Ini kenapa demikian? Karena hadirin rahimahullah, karena kita satu-satunya jalan untuk bisa memahami bahasa Arab, memahami Al-Quran, adalah dengan bahasa Arab. Karena memang Al-Quran diturunkan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Maka pembelajaran kita hadirin rahimahullah, pembelajaran kita berkaitan bahasa Arab dasar ini akan diarahkan semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk kemampuan kita berbicara, memahami bahasa Arab, tapi juga berharap besar diarahkan niatnya untuk memahami Al-Quran sebagai panduan, sebagai dustur, sebagai hal yang kita jadikan hal panduan kehidupan dalam keseharian untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan di sisinya, dan mendapatkan gelar ulul albab, orang yang menggunakan akal. Dan kita mengetahui orang yang berilmu. Ilmu di sini maksudnya adalah tahu. Orang yang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat daripada orang yang beriman. Setelah beriman, kemudian ada orang yang berilmu, maka dia tingkatannya, derajatnya Allah angkat lebih dari orang yang beriman. Disinilah hadirin rahimahullah, semoga pembelajaran ini juga menjadi keutamaan bukan hanya untuk dunia kita, tapi juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena semoga kita tidak salah niat ketika belajar bahasa Arab hanya untuk bisa berbicara saja. Harapan besar bahasa Arab ini menjadi
sebuah jembatan bagi antum ketika sholat bisa lebih memaknai, ketika baca Al-Quran bisa lebih memaknai, ketika melakukan berbagai aktivitas yang di dalamnya ada bahasa Arab, terutama doa-doa kita, bacaan Al-Quran kita, sholat-sholat kita, maka antum bisa lebih memahami betapa luar biasanya ternyata kandungan Al-Quran itu tidak sembarang. Orang yang dengan izin Allah dibimbing pemahaman Al-Quran, pemahaman bahasa Arab, akan melihat betapa indahnya Al-Quran. Dengan detailnya, dengan sempurnanya. Orang yang tahu bahasa Arab akan mengetahui. Tidak mungkin ada manusia yang bisa membuat Al-Quran. Karena betapa luar biasa keindahan tata bahasanya dan lain sebagainya. Baik, hari ini kita sudah sampai di pukul 6.00 kita akan memulai. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Kita akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Punten yang menggunakan mikrofon. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, hari ini di hadapan kita ada tulisan Ad-Darsul Awwal. Seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya kemarin. Kenapa Darsul Awwal? Karena ini menyesuaikan dengan kata. Kalau wahdah ula. Kalau Ad-Darsu Awwal. Apa bedanya ula dengan awal? Kalau awal itu disandingkan kepada laki-laki atau sesuatu yang dianggap laki-laki. Kalau ula didampingkan kepada sesuatu yang dianggap perempuan atau perempuan. Baik, kita belajar di dalam pembelajaran kali ini tentang hada. Di sini tertulisnya hada, tidak ada alif. Tidak ada alif. Tapi dipanjangkan baca haknya. Karena secara tasmiyah, secara penamaan, ataupun secara simai, secara pendengaran dari orang Arab, maka hadza dipanjangkan haknya, tidak dipendekkan. Jadi ini adalah namanya kata tunjuk, atau dalam bahasa Arab kata tunjuk dinamakan dengan isim isyarah. Hadza itu adalah kata tunjuk, atau di dalam bahasa Arab dinamakan dengan isim. Isim itu kata benda, isyarah. Isyarah itu artinya tunjuk. Jadi hadza adalah kata tunjuk. Kata tunjuk untuk mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Mudzakkar adalah laki-laki. Sekali lagi, mudzakkar adalah laki-laki. Kebalikannya adalah muannas. Muannas adalah perempuan. Oke. Kita coba hadza baitun. Saya akan membaca terlebih dahulu, nanti antum dan apakah perwakilan atau satu persatu untuk membaca. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Baik, ini adalah hadza. Artinya ini. Ini rumah, ini masjid, ini pintu, ini kitab, ini pulpen, ini kunci, ini bangku, ini tempat tidur, ini kursi. Baik, hadirinullah, silakan sekarang saya meminta yang baru belajar bahasa Arab. Saya akan mengutamakan yang baru belajar bahasa Arab. Karena kalau yang sudah belajar bahasa Arab, saya yakin sudah paham yang ini. Bab ini sudah paham. Yang belum belajar bahasa Arab sama sekali, silakan acungkan tangan semuanya. Baik. Silakan diacungkan dulu tangannya. Jangan meng-on-kan dulu mikrofonnya. Diacungkan saja tangannya dulu. Baik, Akhi Muhammad Sofyan, silakan dibaca semuanya. Dari awal hingga akhir. Silakan, Akhi Muhammad Sofyan. Hadza baitun.
hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Terima kasih. Sekarang silahkan Ukhti Nia Hanifah. Dari awal sampai akhir silahkan dibaca. Ukhti Nia. Ukhti Nia. Baik. Ahmad Akif. Silahkan Ahmad Akif. Dari awal sampai akhir. Maaf Ustaz, Ukhti Nia. tadi belum dihidupin itunya. Oh, Mic-nya. siap. Silahkan. Dari awal sampai akhir dibaca. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Baik, terakhir. Silakan Ahmad Akif membaca dari awal sampai akhir. Siap Ustaz. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Diulangi, hadza maktabun. Hadza maktabun. Ya, jangan maktabun, tapi maktabun. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kalimat selanjutnya. Ma hadza, ma artinya apa? Hadza artinya ini. Ma hadza baitun. Ini adalah rumah. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Betul. Ini adalah rumah. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Baik, silakan sekarang saya meminta yang siap untuk membaca. Yang siap untuk membaca, untuk menjadi contoh untuk mengacungkan tangan. Silakan. Baik, yang belum. Sabil Nurul Haq. Silakan dibaca dari awal sampai akhir. Ma hadza baitun. Ahadza baitun? Na'am, hadza baitun. Ma hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza najmun. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, Ahmad, oh sudah, yang belum dulu, Ulfah Izah Afidah. Afidah, silakan dibaca dari awal sampai akhir. Ma hadza baitun. Ahadza baitun? Na'am, hadza baitun. Ma hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza najmun. Baik, Hanifullah, sebelum kita lanjutkan, ada yang harus saya sampaikan terlebih dahulu bahwa di dalam bahasa Arab ada tanwin fathah, ada tanwin kasrah, dan ada tanwin domah. Ini yang tertulis di sini adalah tanwin domah. Tanwin domah adalah aslinya sebuah kata. Aslinya sebuah kata. Jadi tanwin domah adalah aslinya sebuah kata. Maksudnya aslinya sebuah kata, setiap kata yang bermakna kata benda. Sekali lagi, setiap kata yang bermakna kata benda, maka dia dibaca dengan tanwin domah. Saya ulangi, setiap kata
yang bermakna kata benda aslinya dibaca dengan tanwin domah. Adapun nanti ada tanwin kasroh, adapun nanti ada tanwin fathah, maka itu adalah menandakan yang bersangkutan, kata yang bersangkutan telah berposisi di dalam kaidah atau di dalam bahasa, dia berposisi menjadi sebuah hal yang lain. Apakah dia menjadi objek ataukah dia terkenai sebuah kata lain? Apakah dia terkenai sebuah kata lain? Sekali lagi saya nyatakan tanwin domah adalah posisi awal setiap kata yang bermakna kata benda. Sekali lagi, tanwin domah adalah ya. Contohnya baitun, qolamun, apalagi masjidun, kursiun. Ini adalah posisi awal, posisi asli dari sebuah kata. Nanti ada di kasroh atau di fathah itu menunjukkan yang bersangkutan, kata yang bersangkutan sudah berubah posisi. Baik, hadirinullah, di sini gambar di samping sudah memberikan sebuah terjemah, sebuah makna. Di atas mahada hadza baitun. Baitun itu adalah rumah. Mahada hadza qamisun. Qamis adalah baju. Ahadza sarirun. Nah, yang menjadi sorotan adalah kata a. A di dalam bahasa Arab biasanya sebuah kata yang dijawab dengan na'am atau la. Kalau kita melihat di bawah, jawabannya adalah na'am atau la. Jadi kalau kebiasaan orang Arab, ketika bertanya dengan a, maka jawabannya dengan na'am atau la. Dengan na'am atau la. Contohnya, ahadza baitun. Na'am. Hadza baitun. Ahadza sarirun. La. Hadza kursiyun. Ini contohnya. Kita lanjutkan hadirin rahimakumullah di kalimat selanjutnya. Silakan yang berkenan untuk berinteraksi dengan saya, acungkan tangan. Silakan yang berkenan untuk bertanya jawab dengan saya menggunakan bahasa Arab yang ada di hadapan saya. Baik. Baik, yang belum, Akhi Ahmad. Yang belum, Akhi Ahmad 0600. Buka mikrofonnya. Ya. Baik, Nah, sudah Ustaz. hafal gambar-gambar di samping? Insyaallah Ustaz. Baik. Saya bertanya, ma hadza? Hadza miftahun. Baik, gambar yang pertama. Yang kedua, ma hadza? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Gambar yang ketiga, ma hadza? Hadza qalamun. Hadza qalamun. Baik, selanjutnya, ma hadza? Hadza babun. Hadza babun. Ma hadza? Hadza baitun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Baik, terima kasih Akhi Ahmad. Ada lagi yang ingin berkenan untuk membaca? Iya, selain Akhi Ahmad, ada lagi yang berkenan untuk berinteraksi dengan saya? Baik, Ukhti Salsabil. Silakan di-on-kan mikrofonnya. Ma hadza? Hadza qalamun. Yang paling atas. Hadza miftahun. Miftahun. Yang kedua, ma hadza? Hadza kitabun. Yang ketiga, ma hadza? Hadza babun. Ar-rabi, ma hadza? Hadza baitun. Al-khamis, ma hadza? Hadza kursiyun. As-sadis, yang keenam, ma hadza? Ya berarti yang kelima hadza baitun ya Ustaz. Berarti yang sekarang hadza kursiyun. Terima kasih. Jazakillahu khairan katsiran. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Terakhir? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan.
Kalau tidak ada berarti sudah saya pastikan semuanya hafal. Baik, silakan sekarang selain yang 2 orang tadi, acungkan tangan yang siap. Acungkan tangan yang siap. Baik, Ulfa. Tadi sudah di awal, tadi sudah diberikan kata-kata dan maknanya. Gambar yang pertama. Ahadza baitun? La, hada masjidun. Alhamdulillah. Yang kedua, gambar kedua. Ahadza miftahun? La, hada qalamun. Yang ketiga. Ahadza qamisun? Naam, hada qamisun. Yang kelima. Ahadza najmun? Naam, hada najmun. Baik. Yang selanjutnya akan saya acak ya. Yang selanjutnya akan saya acak. Uhti Laila, silakan on-kan mikrofonnya. As-tsani, yang kedua. As-tsani, yang kedua. Ahadza miftahun? La, hada qalamun. Yang keempat. Ar-rabi'. Ahadza najmun? Naam, hada najmun. Yang pertama. Gambar pertama. Ahadza baitun? La, hada masjidun. Yang kedua. Ahadza miftahun? La, hada qalamun. Baik, terima kasih. Jazakillahu khairan katsiran. Siti Nurjana. Terima kasih Ukhti Siti Nurjana. Ukhti Siti Nurjana, saya kembalikan ke halaman sebelumnya. Yang pertama, ma hadza? Hada miftahun. Yang kedua, as-tsani, ma hadza? Hada kitabun. Yang ketiga, as-tsalis, ma hadza? Hada qalamun. Qalamun. Hadza qalamun, jangan dipanjangkan. Hada qalamun. Yang keempat, ma hadza? Hada babun. Yang kelima, ma hadza? Hada baitun. Yang keenam, 1, 2, 3, 4. Yang keenam, as-sadis, ma hadza? Hada kursiyun. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan, hadirin rahimakumullah. Saya anggap semuanya sudah paham. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham tentang hadza tadi dan kalimat-kalimat yang sudah disampaikan? Ukhti Siti Nurjana paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Mengacungkan tangan, silakan. Tidak ada, baik. Kalau ada yang belum paham, silakan acungkan tangan. Sudah paham semuanya? Baik, terima kasih. Tamrin. Tamrin artinya adalah latihan. Tamrin adalah latihan. Baik, hadirinullah, saya sampaikan bahwa di dalam bahasa Arab ada yang namanya nakiroh dan mu'anas. Mohon maaf, nakiroh dan ma'rifah, bukan mu'anas. Nakiroh dan ma'rifah. Apa itu nakiroh? Nakiroh adalah umum, ma'rifah adalah khusus. Bedanya ma'rifah dengan nakiroh apa? Alif lam. Jadi kalau ada yang tanwin itu artinya umum. Kalau sebuah kata tanwin artinya umum. Sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya di hari Sabtu tentang ma'rifat dan nakiroh. Ini hanya pengulangan saja. Baik, contohnya adalah baitun, maksudnya adalah rumah yang mana saja. Al-bait, rumah yang tadi kita bahas. Rumah yang tadi kita kunjungi, rumah yang sudah kita ketahui. Nah, sama di dalam Al-Quran juga demikian. Alif lam menunjukkan tentang khususnya sesuatu, dan tanwin menunjukkan tentang umumnya sesuatu. Baik tanwin fathah, tanwin kasroh maupun tanwin dhammah. Baik, hadirinullah, di sini ada perintah iqra waktub. Ini adalah sebuah latihan seharusnya. Antum saya berikan PR ya. Karena memang bahasa Arab itu harus latihan. Latihannya adalah dengan menulis. Nah, untuk menguatkan. Silakan nanti ditulis di rumah masing-masing. Sekarang hanya membaca saja. Baik. Iqra waktub. Hadza
maktabun. Hadza masjidun. Hadza qolamun. Kok tidak ada ininya, tidak ada harokatnya. Ini untuk membiasakan antum mengetahui, oh ini dibacanya seperti ini. Sehingga tanpa harokat antum sudah paham, oh ini cara membacanya seperti itu. Kemudian hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Man. Nah, kalau ma hadirin Allah, merujuk kepada sesuatu yang tidak berakal. Contohnya ism. Ism itu tidak berakal. Yang punya nama berakal. Tapi ismnya tidak punya akal. Maka bukan manismuka, bukan man ismuka, tapi mas muka. Kenapa? Karena ism tidak punya akal. Nama itu tidak punya akal. Contoh di sini, man. Kenapa menggunakan man? Karena yang ditanya adalah berakal. Berakal siapa? Manusia. Man hadza? Siapa ini? Ya, man itu artinya siapa? Hadza tabibun. Tabib, kalau kita melihat di gambar, itu artinya adalah dokter. Kemudian man hadza? Hadza waladun. Walad artinya adalah anak laki-laki. Man hadza? Siapa ini? Hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Walad artinya anak laki-laki. Rajul adalah laki-laki yang sudah dewasa atau pemuda ya. Laki-laki yang sudah dewasa dinamakan rajul. Kalau masih kecil namanya walad, anak. Anak laki-laki. Kalau sudah besar namanya rajul. Baik, silakan. Ada yang berkenan untuk membaca dari atas sampai bawah? Silakan Ukhti Nia Hanifah. Pertama, silakan dari atas sampai bawah langsung saja. Hadza maktabun. Hadza hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza ahadza baitun. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Ma hadza? Hadza 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 miftahun. Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza gimana nadanya lupa. ahadza. Oh ya. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Baik, terima kasih. Muhammad Rafiq, silakan dari atas sampai bawah dibaca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Man Man hadza? hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Baik, terima kasih. Ahmad, silakan. Akhi Ahmad, dari awal hingga akhir. Baik, Ustaz. Silakan. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun? La,
hadza masjidun. Ma hadza miftahun. Man hadza tabibun. Man hadza waladun. Man hadza talibun. Ahadza waladun? La hadza rajulun. Baik, terima kasih. Jazakallahu khair. Kita lanjutkan hadirin Allah. Di sini kita masih praktek berkaitan ma, kemudian berkaitan man, kemudian berkaitan hadza. Baik, hadirin Allah. Selanjutnya silakan berkenan mengacungkan tangan kembali yang siap untuk membaca. Silakan. Yang siap membaca, acungkan tangan. Baik, dari Siti Nurjannah. Di awal dari Siti Nurjannah dibaca dari atas hingga ke bawah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza masjidun. Man hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun. La hadza qibtun. Hadza himarun. Ahadza himarun. La hadza hifanun. Wa ma hadza jamalun. Baik, terima kasih. Di sini tajir artinya penjual, kalbun artinya anjing, kemudian qibtun artinya adalah kucing, himar keledai, kemudian hisan kuda, jamal itu onta. Ingat hadirin Allah, kalau jamal itu onta, kalau jamal itu artinya indah atau ganteng nih. Jamal indah atau kasep ganteng, kasep bahasa Sundanya. Gitu. Kalau jamal unta, kalau jamal indah. Sekali lagi, kalau jamal onta, unta. Jamal itu unta. Kalau jamal itu indah. Baik. Silakan Ukhti Ulfah. Ukhti Ulfah, silakan dari atas sampai bawah. Ma hadza masjidun. Man hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La hadza hisanun. Wa ma hadza jamal. Baik, terima kasih. Hi Muhammad Rafiq, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza masjidun. Man hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun. La hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun. La hadza hisanun. Hisan. Wa ma hadza? Ulangi. Hadza jamalun. Ulangi. Hisanun, bukan hisonun. La hadza hisanun. Baik. Hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Baik, terima kasih. Hadirin rahimakumullah, ingat di dalam bahasa Arab beda panjang, beda arti. Ya, hisanun dengan hisanun berbeda. Jamalun dengan jamalun berbeda. Matarun dengan matarun berbeda. Kalau matar itu artinya hujan. Kalau matar itu artinya, ulangi, kalau matar itu hujan. Kalau matar, mohon maaf, matar itu artinya bandara. Jadi sesuatu di dalam bahasa Arab kalau beda panjang itu beda arti. Contoh, matar adalah hujan. Matar adalah bandara. Baik, terima kasih Ahi. Selanjutnya Islami Nur Azizah. Silakan dari atas hingga ke bawah. Ma hadza masjidun. Man hadza tajirun. Hadza kalbun.
أهذا كلب؟ لا، هذا قط. هذا حمار. أهذا حمار؟ لا، هذا حصان. وما هذا؟ هذا جمل. Baik, terakhir Uhti Puji. Silakan dibaca dari atas ke bawah. Ma hadza masjidun. Man hadza tajirun. Hadza kalbun. Hadza kitun. Hadza himarun. Hadza himarun. La hadza hisonun. Wa ma hadza jamalun. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan katsiran. Baik, hari ini kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Ini ada kalimat mahada. Ini mengenalkan kosakata hari ini sekaligus juga gambarnya. Ini mengenalkan kosakata dan gambarnya. Baik, di sini ada mahada, ada dikun. Dikun hari ini adalah ayam jantan. Dikun adalah ayam jantan. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada dajjaj. Ada dajjaj. Dajjaj itu apa sih? Ayam secara umum. Nah kalau ini dikun. Apa itu dikun? Dikun adalah ayam jantan. Dikun adalah ayam jago, ayam jantan. Man hada? Hada mudarrisun. Mudarris, guru. Mudarris itu ada guru. Mudarris adalah guru. Ahada qamisun? Apakah ini qamis? Qamis sudah dipelajari tadi, artinya adalah baju. La hadza mindhilun. Apa mindhil? Mindhil sapu tangan. Mindhil biasa juga digunakan untuk tisu ya. Tisu, mindhil atau sapu tangan. Yang bisa kalau antum lagi berkendaraan meminta sapu tangan atau tisu ya. Bisa menggunakan kalimat ini, mindhil. Mindhil, menggunakan mindil. Mohon maaf, menggunakan da. Mindil, mindil, mindil. Di sini kemudian ada kalimat iqra waktub. Ma hadza? Hadza qalamun. Hadza kalbun. Man hadza? Hadza tabibun. Hadza jamalun. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Ahadza dikun? Na'am. Ahadza khisanun. La, hadza himarun. Hadza mindilun. Ahadza waladun? Na'am. Man hadza? Hadza rajulun. Hadirin rahimakumullah, di dalam bahasa semakin banyak kita mengucapkan, semakin kita terbiasa dengannya. Maka salah satu cara belajar kita, dan ini juga yang dipraktikkan oleh para masyayikh, oleh orang-orang yang mengajarkan bahasa Arab, natikullah, pengucap asli. Untuk mengucapkan, kenapa pengucapan ini penting? Karena lidah kita terbiasa dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa daerah. Sehingga kadang-kadang ketika kita mengucapkan agak sulit ya ke seleo lidah dan lain sebagainya. Maka semakin banyak kita mengucapkan atau bahkan menggunakannya dalam keseharian, maka kita akan lebih terbiasa. Baik, nampaknya untuk kali ini 2 orang saja membaca dari atas hingga bawah. Silahkan Akhi Muhammad Rafiq yang pertama. Silahkan. Saya akan menunjuk 2 orang saja. Akhi Muhammad Rafiq yang pertama. Silahkan. Silahkan Akhi Muhammad Rafiq di-on-kan mikrofonnya. Akhi Muhammad Rafiq silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza? Hadza dikun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? La, hadza mindilun. Iqra waktub. Ma hadza? Hadza qalamun. Hadza kalbun. Man hadza? Hadza tabibun. Hadza jamalun. Ahadza kalbun? La, hadza qittun.
أهذا ديك؟ نعم. أهذا حصان؟ لا. هذا Hisan. حمار. Mohon maaf, أهذا hisan. حصان؟ لا، هذا حمار. هذا منديل. هذا منديل. أهذا ولد؟ نعم. من هذا؟ هذا رجل. Baik, terima kasih. Nampaknya yang kedua perwakilan dari akhwat ya. Ukhti Nia, silakan dibaca dari atas sampai bawah. Hada dikun. Man hada mudarrisun. Ahada komisun. La. Ahada, A-nya jangan dipanjangkan. Ahada Komisun. La. komisun. Ulangi. Ah. Komisun. Ahada komisun. La. Hada mindilun. Ikra. Mindilun. Mindilun. Ikra waktub. Ma hada qalamun. Qalamun. Hada kalamun. Kitabun. Kalbun. Oh, hada kalbun. Man hada tabibun. Hada jamalun. Ahada kolabun. Kalbun. Oh, kalbun. Ahada kalbun. La. Hada kitun. Ahada dikun. Naam. Dikun. Ahada dikun. Naam. Ahada hisanun. La. Hada himarun. Himarun. Hada himarun. Hada mindilun. Mindilun. Hada mindilun. Ahada waladun. Naam. Man hada rijalun. Hada rojulun. Hada rojulun. Baik, rojulun dengan rijal berbeda. Kalau rijal artinya adalah laki-laki yang banyak. Kalau rojul artinya satu orang laki-laki. Sekali lagi, rijalun artinya adalah laki-laki yang banyak. Kalau rojulun artinya adalah satu orang laki-laki. Jadi jangan salah membaca rojul dengan rijal. Karena rijal artinya adalah laki-laki yang banyak. Kalau rojul artinya satu orang laki-laki. Terima kasih semuanya. Jazakallahu khair. Dan melihat apa yang tadi antum dengar, melihat apa yang antum dengar tadi, melihat apa yang tertulis dan mendengar apa yang antum dengar, maka kita memahami bahwa perlunya kita latihan membaca. Perlunya kita latihan membaca. Karena berbeda antara bahasa kita dengan bahasa Arab. Karena di dalam bahasa Arab panjang pendek memaknai sebuah kata. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Panjang pendek tidak memaknai sebuah kata. Akan sama artinya di dalam bahasa Indonesia panjang ataupun pendek. Tapi kalau di dalam bahasa Arab berbeda. Demikian pula huruf ya. Di dalam bahasa Arab berbeda huruf. Huruf yang mungkin dekat. Ha dengan ha gitu ya. Di dalam bahasa Indonesia mungkin ha dengan ha sama-sama saja. Jadi dalam bahasa Arab berbeda maknanya. Baik, hadirin Allah, cukup nampaknya untuk halaman ini. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di sini ada di sini ada kalimat zalika. Di sini ada kalimat zalika. Kalau hadza menunjuk kepada sesuatu yang dekat. Kalau hadza menunjuk kepada sesuatu yang dekat. Kalau zalika menunjuk kepada sesuatu yang jauh. Kalau zalika menunjuk kepada sesuatu yang jauh.
Ma dzalika najmun. Apa itu? Itu adalah najmun, bintang. Hadza masjidun. Oh, ini masjid. Dzalika baitun. Oh, itu rumah. Jadi kalau hadza itu dekat, kalau dzalika jauh. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun. Apakah itu kalbun? Kalbun artinya anjing. Kalau kolbun artinya hati ya. Jadi berbeda kaf dengan ko ya. Kalbun artinya anjing. Kalau kolbun artinya hati. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Ma hadza ma dzalika sarirun. Silakan Ahmad Akif dibaca dari atas hingga bawah. Iya Ustaz. Baitun al-baitu kitabun Yang ditulis, mohon maaf, maaf. Ini di halaman ini yang ada di layar, halaman 12 yang ada di layar. Halaman 12 yang ada di layar. Oh itu. Ya. Ma dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La. Dzalika qittun. Ma dzalika. Baik, terima kasih. Sekarang Muhammad Rafiq. Silakan Ahi Muhammad Rafiq. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ardat susani. Dzalika. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ahmad. Silakan Akhi Ahmad dari atas hingga bawah dibaca. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani. Dzalika ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Baik, terima kasih. Selanjutnya Islami Nur Aziza, silakan. Ad-darsus tsani. Dzalika. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Baik, terima kasih. Terakhir Siti Nurjana, silakan dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani. Dzalika. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Baik, terima kasih. Jazakillahu khairan katsiran. Baik, hadirinullah, sebelum saya melanjutkan, ada yang belum difahami berkaitan pembahasan hari ini? Ya, silakan. Apa yang kurang dipahami? Iya, mau tanya tentang cara membaca, bagaimana membedakan bahwa kata itu dibaca menggunakan tanda basa yang mana. Contohnya kayak tadi
rijalun sama rojulun gitu. Kalau tidak ada tanda bacanya, bagaimana cara membaca yang benarnya? Baik, cara membaca sesuatu di dalam bahasa Arab ada beberapa cara. Satu, dari kamus. Satu dari kamus. Kenapa dari kamus? Karena memang satu-satunya cara di dalam bahasa Arab itu dengan hafalan. Jadi dihafal, oh kata ini cara membacanya seperti apa, kata ini caranya seperti apa. Yang kedua dari tasrif. Yang kedua dari tasrif. Apa itu tasrif? Tasrif adalah ilmu yang mempelajari tentang fonologi, tentang formologi, yaitu morfologi atau bahasa Indonesianya apa ya, bentuk huruf, morfologi, bentuk huruf, font, suara, dan morfonya, bentuknya. Fontnya itu suaranya, morfonya bentuknya. Jadi ada bentuk dan suara. Nah, itu yang dibahas di dalam tasrif, di dalam tasrif. Jadi yang pertama dari kamus, yang kedua dari tasrif, yang ketiga dari simai. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya dengan simai. Apa itu simai? Mendengar dari orang Arab asli. Bagaimana cara mereka membacanya. Jadi istilahnya bagaimana dong kalau saya ingin belajar bahasa Arab untuk tahu bagaimana cara membacanya. Sederhana, hafalkan cara membacanya. Kalau belum tahu bagaimana, buka kamus. Kalau belum tahu, kalau di kamus sulit mencarinya, tanya ke orang Arab. Kalau nanya ke orang Arab, belum ketemu orang Arabnya, maka kita bisa mencari dari simai, dari orang lain cara membacanya seperti apa. Begitu? Muhti, paham? Ya, syukuran Ustaz. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Ada lagi? Baik. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada yang dinamakan dengan nahwu dan sharaf. Nahwu dan sharaf. Nahwu membicarakan atau nahwu membahas ujung kata. Dibaca A, I, atau U. Dibaca A, dibaca I, atau U. Nah, itu dinamakan dengan nahwu. Dibacanya seperti apa? Nah, akhir sebuah kata. Ini dibacanya muslimun, dibacanya musliman, atau dibacanya muslimin. Nah, itu di dalam nahwu. Di dalam sorof, bentuk kata. Contoh. Aslama, yuslimu, islaman, musliman, dan lanjut seperti itu. Aslama, yuslimu, aslama, yuslimu, aslama, fi'il madhi, yuslimu, fi'il mudhari. Salim, muslim, itu fi'il ism, bentukan seperti itu. Kataba yaktubu, katib atau maktub. Nah, ini maktabun, miktabun. Bentukan kata. Menentukan arti. Jadi kalau nahwu membahas tentang ujung kata, kalau sorof itu membahas tentang bentuk kata. Tentang bentuk kata, perubahan. Salima itu artinya selamat. Salim, orang yang selamat. Muslim, orang yang selamat. Aslama, yuslimu, islaman, musliman, Islam. Bentukan dari kata aslama, ya, keselamatan. Aslama, keselamatan. Muslim, orang yang selamat. Dan contohnya kataba artinya telah menulis. Yaktubu, sedang menulis. Katibun, penulis. Maktub, yang tertulis. Maktub, yang tertulis. Maktab, tempat menulis. Maktabun, miktab. Maktabun, tempat. Kemudian waktu menulis, miktab. Alat untuk menulis. Walaupun kadang-kadang bentukan ini tidak semuanya dipakai. Miktab misalnya menjadi kolam, alat menulis. Baik, hadirin itu seperti itu untuk sementara bahasan. Dan ini akan dibahas secara gradual, secara bertahap. Insya Allah.
Nanti insya Allah secara bertahap akan dibahas seluruhnya. Dan juga nanti akan ada ciri yang mana kata kerja, yang mana kata benda, yang mana harf kata sambung. Nanti ada posisi-posisi tertentu yang membuat kita mengetahui tentang istilah-istilah itu secara bertahap insya Allah. Tidak sekaligus. Kita bertahap membahasnya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ada pertanyaan lain? Tidak? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Baik, semuanya paham? Ada yang belum paham tentang bahasan hari ini? Adapun yang saya sampaikan itu bahasan ke depan insya Allah. Ini sebagai penambahan saja untuk membayang, untuk memperlihatkan nanti ke depan ada bahasan-bahasan lainnya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Baik, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Saya akan memberikan sebuah kalimat di atas. Ada imamun di layar, di halaman ke-13. Ada hajarun, ada sukkarun, ada labanun. Imamun artinya imam. Sudah menjadi bahasa Indonesia, pemimpin. Kemudian hajarun artinya adalah bantu. Sukkarun itu artinya gula. Labanun itu artinya susu. Di sini ada man hadza wa man dzalika. Man hadza maksudnya man hadza ini yang dekat. Kalau dekat hadza. Wa man dzalika itu siapa? Yang jauh. Hadza mudarris. Ini guru. Dzalika imamun. Itu adalah imam. Ma dzalika apa itu? Dzalika hajarun. Oh, itu batu. Hadza sukarun. Ini adalah gula. Wa dzalika labanun. Dan itu adalah susu. Di sini ada tamrin, ada latihan. Iqra waktu. Hadza sukarun. Dzalika labanun. Man dzalika? Siapa itu? Dzalika imamun. Itu imam. Adzalika kitun, apakah itu kitun? Apakah itu kucing? Adzalika kalbun. Oh, tidak, bukan. Itu adalah anjing. Ma hadza hajarun. Ini adalah hajarun. Ini adalah batu. Baik, hadirinullah, ini pelajaran hari ini. Ini pelajaran hari ini sampai di sini. Baik, untuk terakhir silakan yang berkenan untuk membaca dari atas sampai bawah. Silakan Ukhti Laila. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Man dzalika? Dzalika hajarun. Hadza sukkarun. Wadzalika labanun. Tamrin. Iqra waktu. Hada sukkarun wadzalika labanun. Man dzalika? Dzalika imamun. Adzalika qitun? La, dzalika kalbun. Ma hadza? Hadza hajarun. Kalimatul jadidah. Imamun, hajarun, sukkarun, labanun. Samstat. Baik, terima kasih. Islami Nur Azizah, silakan dibaca dari atas hingga bawah. Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Tamrin. Iqra waktub. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika imamun. Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Ma hadza? Hadza hajarun. Al-kalimatul jadidah. Imamun, hajarun, sukkarun, labanun. Baik, terima kasih. Jazakillahu khair. Terakhir, Ahmad, silakan membaca dari atas hingga bawah. Bismillahirrahmanirrahim.
Man hadha wa man dzalika. Man hadha wa man dzalika. Hadha mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Hadha sukkarun wa dzalika labanun. Tamrinun. Sukar, Iqra. jangan sukar, tapi sukarun. Baik Ustaz. Quran. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Tamrin. Iqra waktub. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika? Dzalika imamun. Hadzalika qittun? La, dzalika kalbun. Ma hadza? Hadza hajarun. Al-kalimatul jadidah. Imamun hajarun. Sukkarun, labanun. Syukran. Syukran wa jazakumullahu khair. Baik, hadirinullah, di pelajaran kemarin kita membahas tentang al-arabiyah baina yadaik dan kita sudah mengenal haza dan hazihi. Di pelajaran hari ini kita membahas durusul lughah dan kita belum dikenalkan dengan haza dan hazihi. Kita baru dikenalkan kepada haza, kemudian man, kemudian ma, kemudian til, kemudian dzalika. Dan beberapa kata tambahan di dalam kata-kata yang tadi dikenalkan oleh durusul lughah di pertemuan kali ini. Sekali lagi, hari Sabtu dan hari Ahad ini semoga menjadi sebuah penguat. 2 hari ini menjadi 2 hari yang saling menambah satu sama lain, yaitu bahasan al-arabiyah baina yadaik dan bahasan yang ada di dalam durusul lughah. Baik, hadirinullah, saya ingin antum semua meng-on-kan mikrofon. Semuanya. Silakan semuanya meng-on-kan mikrofon. Ikuti kata-kata saya. Askariyun. Askariyun. Sekali lagi. Askariyun. 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 Ya, artinya militer ya. Jur jarun. Jarun. Darun. Darun. Najarun. Najar artinya tukang kayu. Bakalun. 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 Balun. Bakalun. Balun. Bakalun artinya tukang sayur. Fakihaniyun. 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 Kahrobiyun. Kahrabiyun. Kahrobiyun. Kahrabiyun. Qayyatun. 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 Belakangnya tok ya. Qayyatun. Qayyatun. Sa'iqun. 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 Sin, alif, hamzah, qaf. Sa'iqun. Sa'iqun. Sin, alif, hamzah, qaf. Sa'iqun. Sa'iqun. Talibun. Talibun. Ba'i'un. 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 Terima kasih. Silakan di-off-kan kembali mikrofonnya semuanya.
Di off-kan kembali nih pertanyaannya semuanya. Baik, salah satu hal yang kami dapatkan, yang saya dapatkan, alhamdulillah, metode salah satu metode yang kami dapatkan ketika dulu ada ketika dulu ada seminar tentang pembelajaran bahasa Arab adalah pentingnya pengucapan. Walaupun kadang-kadang tidak perlu kita mengetahui artinya, tapi pengucapan di dalam bahasa Arab juga penting. Pengucapan di dalam bahasa Arab juga penting. Seperti tadi, saya mencoba untuk memberikan pelafalan untuk antum semua terbiasa dengan pengucapan. Baik, Hadirullah, kita sudah 1 jam mempelajari bahasa Arab untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi di hari Sabtu pukul 6.00. Pukul 6.00 hingga pukul 7.00 di hari Sabtu. Kalau berkenan nanti ke depan, misal ingin dirubah ke sore hari, boleh. Atau memperbanyak pertemuan supaya kita lebih banyak lagi berinteraksi dan berlatih. Juga diperbolehkan. Bismillah, nanti disepakati bersama di grup, insya Allah. Sepanjang saya ada waktunya, insya Allah kita bisa untuk berinteraksi dan mempelajari bahasa ini. Insya Allah. Niatkan lillahi ta'ala, niatkan untuk mempelajari kitabullah, niatkan untuk bisa memahami apa yang kita baca di dalam doa-doa dan sholat kita. Fajazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih. Kalau ada masukan, kalau ada hal yang perlu disampaikan berkaitan pertemuan kita, atau hal-hal yang ingin juga menjadi pembahasan, atau katakanlah ada kekurangan yang perlu diperbaiki, silakan disampaikan di grup. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf atas segala alfa dan lupa. Insya Allah kita bertemu kembali di hari Sabtu depan. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Izin